pernah ngomong semua cowok ngeliatin dia gitu, bokelek kali kamu maka dilihat. Hai. Selamat datang kembali di episode hari ini. Ya, episode 5. Ya, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini itu kita mau bahas tentang overthinking. Karena biasanya kita tuh pasti kalau udah mulai masuk fase overthinking itu kayak nggak nemu gitu jalan keluarnya. Terus otaknya tuh penuh gitu. Bener. Kayak apa sih ini tuh harus gimana sampai ya udah nggak ada kayak lingkaran setan aja gitu, nggak ada ujungnya, nggak ketemu setan. ya nggak ketemu gitu ujungnya. Nah di episode kali ini kita mau bahas tentang overthinking. Buat overthinking sendiri itu apa sih hal yang paling sering bikin overthinking gitu? Loh, aku bebas. sebenarnya nggak harus ada dipatokin hal apa ya. Semua hal tuh pasti bisa bikin overthinking kan ya. Even misalnya kayak kita, aduh tadi beli baju kekecilan juga bisa bikin overthinking nggak sih? Ada sayang baju yang udah dibeli gitu kan ya gitu. Cuman mungkin di usia-usia dewasa ini mungkin overthinkingnya lebih ke kehidupan. Gitu. Maksudnya kayak nanti aku 2 tahun 3 tahun ke depan itu harus apa ya, harus punya apa, harus bisa ngapain kayak gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi udah nggak usia-usia yang cinta-cintaan, remaja-remajaan gitu. Mungkin sudah tidak di fase-fase itu, tapi lebih ke fase hidupnya tuh akan bagaimana nih setahun 2 tahun ke depan. Kalau aku sih gitu. Selanjutnya, Kalau aku overthinkingnya karena memang ya apa aja gitu ya, overthinking bisa apa aja. Cuman ada satu overthinking yang memang pernah terjadi trauma sebelumnya, dari trauma sebelumnya. Jadi kayak kedepannya tuh pas kita ngejalanin sesuatu tuh kayak overthinking karena kita punya trauma yang istilahnya ya belum sembuh gitu ya, trauma yang belum sembuh gitu. Walaupun emang trauma sendiri itu emang kita yang harus nyembuhin gitu ya. Nah overthinkingnya tuh kayak sekarang nih aku misalkan ke pasangan atau misalkan ke orang tua nih gitu, atau misalkan ke anak gitu ya, atau misalkan ke teman-teman yang di sekitar gitu, itu tuh pasti ada. Cuman gimana kita yang menyikapinya sih, gimana kita menyikapi si overthinking itu, kita yang kontrol. Manusiawi ya sebenarnya. Manusiawi. Pokoknya overthinking itu manusiawi, tapi gimana cara diri kita buat kontrol itu semua. Iya, buat ngerem ya, biar jangan jadi ke hal yang jadi yang negatif lah, atau jadinya jadi harus jadi memperkeruh suasana gitu kan. Nah, itu sih kita sendiri yang harus kontrol. Jadi salah satu, kalau pribadi nih, salah satu buat ngatasin si overthinking ini itu biasanya ke hal-hal yang positif. Contoh, misalkan nonton film ya kan, film drama Korea. biar udah aja Makin overthinking. Ternyata pas relate. atau enggak plotnya. Iya, bener. Aduh, Drama Korea yang mana dulu? Ya, banyak sih. Kalau yang cinta enggak, dia suka overthinking. Iya, bener. Tapi misalkan drama-drama Korea kayak zombie gitu kan. Oh iya, action gitu ya. Action. Lebih enak Ya, gitu pokoknya ya. apa yang kita suka deh, yang penting itu negatif, negatif positif. Jangan yang negatif gitu. Itu kalau aku. Benar. Kalau aku juga sama sih kayak dokter ya. Kalau misalnya di fase yang sekarang itu lebih ke kayak ini 2 atau 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan beberapa tahun ke depan atau bahkan tahun depan itu mau kayak gimana gitu. Yang sekarang kita punya tuh mau diapain, atau yang sekarang kita belum punya mau gimana cara ngadepinnya atau cara dapetinnya, kayak gitu-gitu sih. Benar. Dan biasanya tuh kalian sama gak sih kalau jam-jam overthinking itu kayak malam-malam? Iya. Malam. Mungkin udah tenang kali ya. Terus kita tuh kayak udah selesai sama kegiatan kita kayak kerjaan dan lainnya. Jadi kayak di tempat tidur tuh sambil mau tidur gitu kan ya. Bahkan misalnya ini kita lagi scroll gitu, tiba-tiba kayak aku tuh harus begini. Tiba-tiba kayak overthinking lagi, yang kayak gitu loh. Aku dari tempat kerja ya, karena kan sibuk gitu. Iya. Ada kegiatan. Jadi kayak disimpan dulu lah ya mungkin, atau kayak nggak Karena mungkin kalau misalnya kayak di tempat kerja atau di tempat main lah misalnya, karena kan ketemu rame orang, jadi kita tuh kayak nggak punya tenaga buat overthinking dulu, tapi pas udah di rumah baru ya kan waktu otaknya ada bener celahnya. betul banget. ya bener. Pas malam, dan malamnya tuh selalu apa ya,
kayak misalnya nih kita niat tidur pokoknya sekarang jam 11 lah atau jam 12. Enggak, itu bakal kelewat tuh. Iya, bener. Selalu kelewat. Bener, Itu kalau bener, udah bener. mikirin satu hal tuh datang Pasti, jauh. bener. Entah itu jadi ke masa lalu, entah jadi itu ketakutan ke masa depan yang padahal belum terjadi juga, belum kejadian juga, belum tahu juga gimana gitu. Tapi jadi cemas gak sih ke kita? Gangguan cemas maksudnya. Nah, apakah overthinking itu ada kaitannya gitu berarti ya? Nah, tapi kan kalau misalkan overthinking biasanya kita akan ada rasa cemas juga. Rasa cemas dan gangguan cemas beda kayaknya. Kalau gangguan cemas tuh Gangguan cemas itu udah penyakit Udah biasanya. penyakit ya? Iya. Kalau rasa cemas itu ya cuma sedetik. deg-degan maksudnya yang seketika aja Nah, gitu. Jadi kayak aduh sesaat doang. Tapi kalau misalnya memang udah gangguan apapun yang katanya udah gangguan itu berarti memang sudah penyakit. Ya kan. Kapan si overthinking itu kita nilai bahwa kayak wah ini overthinking udah nggak sehat nih, udah terlalu apa ya, Membahayakan gitu. udah terlalu mengganggu gitu. Nah itu kapan kita harus aware ya, berarti kayak aware kalau misalnya itu tuh udah mengganggu gitu. Kan overthinking itu kan berlebihan ya, over ya, berlebihan untuk berpikir sesuatu. Kalau misalnya masih dalam batas normal, istilahnya mungkin belum termasuk disorder atau kelainan, istilahnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya overthinking udah sampai bikin tadi akhirnya gangguan cemas, bukan cemas lagi tapi gangguan cemas, udah sampai akhirnya merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Overthinking itu awalnya, dan kemudian ini koreksi ya kalau aku salah ya, kita sama-sama belajar. Jadi overthinking itu awalnya, nah kemudian akan jadi NPD, akan jadi nanti psikopat, akan jadi nanti obses yang kayak gitu loh. Banyak jadinya. Obses dulu atau psikopat dulu? Atau kayak cabangnya beda? Cabangnya beda-beda, iya kayak gitu. Jadi dari overthinking ini itu bisa jadi kemana-mana. Bisa jadi kemana-mana. Jadi atasnya itu overthinking, bawahnya nyebar kayak MLM ya, Wak. Kayak gitu. Kayak struktur MBG gitu. Iya. Iya benar, betul. Gitu. Jadi atasnya tuh overthinking, bawahnya baru banyak cabangnya kayak gitu. Gangguan cemas, NPD, psikopat, obses kayak gitu. Dan itu akhirnya kan merugikan orang lain. Iya. Kalau misalnya si overthinkingers ini istilahnya merugikan diri dia sendiri, ya terserah istilahnya gitu. Tapi jangan akhirnya bikin merugikan ke orang lain. Banyak loh contoh-contohnya kayak gitu. Kasus terbaru ini yang lagi hangat. Oh iya, kasus yang terbaru yang Topik itu ya. Yuvita ya betul, Kak Yuvita ini salah. Nah, aku tuh baru tahu ya, baru tadi baca, lihat-lihat nih dapat. Ternyata si Taufik itu sampai itu tuh lebih ke obses dan psikopat sih kan menurut aku ya, si Taufik ini. Dia tuh sampai nyuruh maksain si Yovitanya bikin tato. Iya. Oh, baru tahu. Itu beritanya. Tapi aku nggak tahu deh itu disuruh bikin tato emang dari awal atau kayak udah terjadi kekerasan itu gitu. Masa mukanya kayak gitu dibikin tato, kan orang juga takut kali ya. Iya sih. Maksudnya ngeliat kecuali di maskerin ya jalan ceritanya ya gitu. Itu juga kan dari obses ya. Maksudnya itu kan penyakit ya sebenarnya dia tuh. Dan juga aku tuh pernah denger beritanya di headline berita gitu, terus berita itu bahwa dia itu ternyata memang pemarah, si Taufik ini. Itu juga kan salah satu gangguan ya istilahnya ya gitu. Jadi dia tuh dikit-dikit marah jadi bapaknya itu kalau nggak salah aku petani atau apa katanya gitu ya. Jadi bapaknya tuh baru masak nasi doang di rumahnya. Jadi lauknya nanti deh masaknya pas udah selesai kerja gitu kan. Jadi dia mau makan, katanya lapar, marah, di bapaknya dipukul katanya. Kayak gitu kan jahat. Pokoknya sama bapaknya sendiri juga dia melakukan kekerasan. Udah gitu denger juga ceritanya dia tuh kenapa dia akhirnya punya sifat yang kayak gitu, karena dia dimanja dari kecil. Yeah. Semua anak aku rasa dimanja pada saatnya. Cuma tergantung gimana sifat dia, gimana kembali ke dia yang menyikapi proses manja itu maksudnya gitu loh. Ada yang akhirnya kebawa-bawa terus, akhirnya mungkin jadi sifat yang tidak baik ke depannya. Ada juga yang dia akan tough gitu loh gitu. Mungkin kecil boleh manja, gedenya beda cerita misalnya kan kayak gitu kan gitu. Nah, beda cerita nih sama yang penyakitan ini, maksudnya si Taufik ini gitu. Kasihan banget kan, maksudnya dia tuh dia tuh lebih ke obses sih menurut aku ya. Obses dan MPD menurut aku. MPD juga sih bener. MPD kan, maksudnya dia tuh kayak nggak aware sama orang lain kan. Buktinya sama si Yovita itu tuh gitu, aku tuh ada juga baca gini, dia tuh pernah check in di hotel mana, terus akhirnya dia nggak bayar dan dia bawa lari handphone pasangannya itu. Nah, maksudnya ya mau mulai
Marah banget, so ganteng ini. Iya. Sumpah, terus emang waktu pas yang sama si Yovita itu juga kan semua emasnya, semua hartanya si Yovita diambil ya, terus juga akunnya si Yovita tuh dipakai buat pay letter, buat pinjam, pokoknya buat pinjol-pinjol gitu katanya. Terus juga kan emang mantan istrinya juga bilang Oh, dia pernah nikah? Udah pernah nikah. Udah pernah nikah dan udah punya anak. Coba, sedangkan si ayahnya itu nggak tahu kalau misalnya ternyata punya anak, maksudnya punya Cucu? punya cucu. Oh iya? Baru diketemuin Aku pas baru tahu nih, jujur. Iya, itu belum dulu apa pokoknya. di mana sih dirinya KDM ya. Iya, KDM. Oh iya. Yang Bang Deddy itu. Nah. Itu katanya emang setiap, ya mohon maaf ya, emang ke istrinya dulu tuh dia emang marah. Cuman marahnya nggak sampai fisik. Jadi kayak cuma lempar helm atau misalkan gebrak apa. Atau mungkin dia terlalu memendam pada saat sama istrinya, Nah, bisa jadi. akhirnya dapat pacar, maksudnya dapat pasangan yang baru, akhirnya dan si perempuan ini mungkin ya kecintaan juga sampai mungkin ya, maksudnya iya, gitu ya. bisa jadi. Kita tuh kan kadang ya udah mungkin sayang dan lain-lain awalnya, ya, tapi Allah alam ya, maksudnya itu cerita mereka gitu ya. Tapi ya hati-hati aja lah, maksudnya akan aware saja. Bener. Dan itu juga emang cuma 2 minggu kan ya? Iya, 2 Kalau nggak minggu. salah. Apa ya 2 minggu? Nikahnya cuma 2 minggu doang karena si ceweknya nggak kuat. Hebat. Iya. Ya karena Masa subur ya, masa Rezeki. subur. gitu. Aku mau ingin dulu ya, maksudnya mau ngebaca tentang apa arti overthinking itu. Kita sama-sama research ya, kita sama-sama belajar kembali. Nah, overthinking itu adalah kebiasaan berpikir terlalu banyak atau berlebihan tentang suatu masalah, kejadian, atau kemungkinan yang belum tentu terjadi. Jadi kadang overthinking memikirkan masalah yang kayak tadi yang aku bilang salah beli baju, berarti kan sudah terjadi. Iya. Overthinking yang kedepannya belum terjadi tuh tapi udah dipikirin, kayak tadi misalnya kita mikirin kedepannya kita bakal jadi apa, itu salah satunya gitu. Nggak apa-apa overthinking kalau misalnya masih dalam porsi yang tepat, porsi yang jelas, tapi jangan terlalu over. Iya. Karena akhirnya bikin tidak baik, kasihan juga kesehatan diri masing-masing kan kalau yang terlalu berlebihan yang kayak gitu. Kalau jadi obses kan ribet juga ya. Nah, overthinking. Jadi makanya tadi kayak aku bilang overthinking itu atasnya, ke bawah-bawahnya itu cabangnya banyak kayak gitu. Jadi dia nanti aku ke depannya harus amit-amit ya, misalnya kayak mungkin kejadian si Taufik tadi nih. Ke depannya aku harus ngajak si cewek itu tidur bareng. Nanti akhirnya aku gebuk. Jadi dia tuh kayak overthinking dan merencanakan sesuatu mungkin kayak Nah, kayak iya, gitu kan gitu. Itu jadi terus jadi tanda-tanda itu kayak berulang untuk memikirkan sesuatu kejadian tersebut yang sudah lewat ataupun yang akan terjadi, misalnya kayak gitu. Misalnya kayak, aduh aku bulan depan aku mau beli lipstick nih yang warna ini, dan itu terus keinget. Iya. Ingat misalnya kayak perempuan nih ya, misalnya kayak gitu Relate sih, relate jujur. Iya, relate ya. Terus sulit tidur tuh, jadi fokus tidurnya tuh hilang karena kita terlalu pikirin. Kalau misalnya kita sulit tidur, besoknya kita sakit kan kita gimana? Iya. Kan itu kalau terlalu berlebihan tuh kayak gitu. Kan ya, maksudnya ya manusia biasa ya sebenarnya, cuman kembali lagi harus ditekerin gitu. Iya. Jadi harus Direm juga diporsikan ya. saja. Iya, Iya, kayak kita gitu. ya. Gitu. Tapi Dok, bentar. Betul. Boleh. Heeh. Itu kan overthinking ya. Overthinking, terus tadi yang ada deretan itu ada MVD, obses, dan lain. Apakah nanti akan ada ke menuju kayak gila gitu misalnya? Nah, Dari situ tuh. aku sudah research, tenang saja teman. Sekarang kita sudah mencari sesuatu. Oke, jadi sama aja kan pertanyaannya kayak apakah overthinking dapat berpengaruh pada kesehatan jiwa itu? Iya. Jadi bisa, jadi kan kayak gangguan kecemasan tadi itu karena terlalu over tadi itu kan jadi akhirnya gangguan kecemasan. Kayak gitu kan ya. Terus jadi pikiran yang terus berputar yang tadi itu akhirnya bikin cemas tuh dia. Cemasnya tuh bukan sekali 2 kali tapi akhirnya jadi gangguan, jadi disorder, kelainan. Terlalu jadinya. sering ya. Karena terlalu sering, betul. Meningkatkan resiko depresi. Nah, jadi terlalu overthinking akhirnya jadi depresi jadinya kayak gitu kan ya. Terlalu sering memikirkan kesalahan masa lalu atau masalah tanpa menemukan jalan keluar dapat membuat suasana hati kita tuh suasana hati yang si overthinkingers itu jadi buruk banget. Akhirnya dia kayak depresi sendiri. Maksudnya depresi aja jadinya kayak gitu kan ya. Terus sulit konsentrasi dan mengambil keputusan kayak gitu. Jadi bisa aja sebenarnya akhirnya bikin kesehatan jiwanya jadi memburuk karena makanya tadi kayak diulang lagi overthinking atasnya ke bawahnya itu bercabang kayak Dan gitu. ketika sudah kayak gitu, terus juga kenapa? Karena gangguan kecemasan kan biasanya juga tanda-tandanya udah nyampe fisik ya. Iya. Udah nyampe fisik, udah keringetan lah, Iya. lemas, Benar. pusing kayak gitu ya. Benar. Sesak biasanya kan juga kayak gitu Iya. kan rasa sesak sama menyesak beda ya. Tapi ini lebih ke sesak deh. Jadi kayak gak tersengal-sengal aja. Tapi ada satu
lagi yang namanya tahu Dokter Waham. Ya waham. Iya, Waham. Waham itu lebih ke menganggap dirinya gitu loh. Katanya gini tuh, kalau yang Waham tuh kalau pemikir Serius banget ini. karena ada yang menghadap Waham tuh Waham tuh bang. Oke. Waham tuh kayak ada bisikan-bisikan. Ayo kamu amit-amit bunuh orang. Sebenarnya bukan masalah itu setannya ya. Ya udah mungkin dia nggak tahu itu. Tapi itu sebenarnya pikiran kita sendiri yang tadinya overthinking, yang tadi dokter bilang aku mau beli ini nih kan takut bajunya. Awalnya dari situ, tapi kitanya yang tidak bisa kontrol, yang terus ya jadinya awalnya mungkin dari overthinking, terus dari cemas jadi gangguan cemas. Ya jadinya dia punya bisikan-bisikan itu ada. Itu almarhum om. Dia tuh selalu dengar bisikan. Dia selalu bilang tuh orang itu ngomongin kamu nggak mau bertindak apa-apa. Kayak gitu. Padahal di sekitar itu tuh kita tuh tidak lagi ngomongin dia. Terus kadang malah jadinya halu. Dia ngelihat kayak bawang aja kayak belatung kamu. Bawang. Tapi kalau misalnya kayak bisikan-bisikan itu jadinya masuk kategori bipolar juga atau? Kalau bisikan-bisikan gitu dia masuknya gangguan jiwa, lebih ke skizo. Oh iya, skizo ya, berarti maksudnya Nanti skizo. setelahnya ya gitu ya gitu. Jadi kalau waham itu kayak dia ada waham kebesaran yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak misalnya siapa dulu yang Sunda Empire itu? Yang itu kan waham jadi raja lah, jadi apa yang punya negara sendiri yang kayak gitu. Itu salah satu entah kontroversi aja sih sebenarnya, atau memang dia ada waham-wahamnya misalnya kayak gitu kan. Itu kan banyak pro dan kontra ya pada saat itu kayak gitu kan ya gitu. Jadi nanti setelahnya dia akan akhirnya gangguan jiwa dan yang lainnya gitu. Akhirnya dia kayak ya udah yang kayak pinggir jangan gitu loh. Karena gitu. tidak logis gitu dengan kita yang akalnya masih sehat. Kayak gitu makanya waham menjadi orang tua yang baik juga ada, sampai akhirnya menghalangi ibunya ketemu sama anaknya itu juga ada kayak gitu. Jadi maksudnya ngapain ya gitu lah, kamu dilahirin dari mana gitu loh kan, dari ibu juga kan gitu kan. Jangan akhirnya sampai ada waham-wahamnya kayak gitu, menganggap kalau dia bisa membesarkan anaknya sendiri, tapi ternyata banyak kekurangannya. Itu cerita orang ya. Itu cerita orang. Gitu. Dok, aku mau nanya, kalau misalnya kan tadi tuh kalau overthinking itu dia apa sih namanya, kayak pokok dari cabang-cabang yang bakal berlanjut kalau misalnya emang nggak direm ya, nggak direm atau nggak ditahan gitu gitulah ya, atau nggak diporsiin masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya ada, aku tuh dulu pernah sih kamu enggak. Aku tuh dulu pernah baca cerita apa dikasih tahu cerita gitu sama guru aku. Kalau misalnya zaman dulu di Amerika apa di mana ya aku lupa ininya. Banyak psikopat, tapi dia tuh ternyata emang karena apa sih kalau itu kromosom ya yang XX itu, yang itunya tuh berlebih. Jadi melahirkan manusia yang psikopat gitu. Ada genetik kan berarti. Itu genetik. Nah, terus kan kalau itu memang nggak bisa diubah ya, maksudnya itu karena genetik gitu. Terus ada juga yang kayak misalnya obat-obat buat yang kayak skizo dan lain-lain. Itu kan ada juga yang kayak buat menghambat sinapsnya kah atau memperlancar apanya kah. Pokoknya intinya kayak buat di dalam tubuh kita sendiri gitu. Nah, itu tuh apakah ada hubungannya dengan lingkungan yang kita punya untuk memaparkan sesuatu yang buruk, jadi kita jadi buruk misalnya, atau emang dari diri kita sendiri tuh udah ada potensi gitu? Ada. Jadi kalau misalnya dari diri kita tentu ada potensi. Jadi makanya kan kata orang tua kalau kita bergaul sama tukang parfum kita akan wangi. Kalau misalnya kita bergaul ibaratnya sama yang dibersihin kotoran misalnya, kita akan bau. Misalnya kan kayak gitu ya, itu salah satu contohnya. Jadi kita tuh adalah manusia yang hidup dari lingkungan kayak gitu. Kita tuh akan besar dan bekerja dan belajar dari lingkungan misalnya gitu. Jadi kalau memang lingkungan kita baik, kita akan baik. Kalau lingkungan kita tidak baik, tadinya yang kita baik ini akan terpengaruh dengan hal itu karena kita sudah punya potensi itu gitu loh. Jadi ibaratnya orang untuk jadi jahat itu tidak perlu belajar gitu. Tapi kalau orang menjadi baik, dia akan belajar terus kan sepanjang hayatnya misalnya gitu kan ya, gitu. Termasuk salah satunya yang kayak gitu. Jadi yang kayak tadi yang kromosom itu ada, berarti kan dia memang karena faktor genetiknya juga. Makanya lah penting adanya, kalau orang Jawa bilang bebet bobot bibitnya itu untuk menikah dengan seseorang misalnya gitu, untuk dekat dengan seseorang kayak gitu. Karena itu yang harus kita perhatikan, amit-amitnya misalnya kan kayak gitu kan ya gitu. Terus tapi ada juga yang apa namanya, ibu bapaknya misalnya
amit-amitnya si psikopat tadi itu ya, tapi karena dia dibesarkan di lingkungan yang positif, dia akhirnya tidak terjebak dengan hal jahat tadi itu kayak gitu. Jadi kembali lagi ke potensi diri sendiri aja gitu. Kalau misalnya si dirinya ini memang maksudnya potensi untuk kita jadi jahat itu pasti ada, tapi pilihan kita untuk menjadi lebih baik. Gitu. Gimana diri kita dan Gimana diri kita, iya kayak gitu. Gimana diri kita, gimana kontrol kita, dan gimana cara kita membaca situasi mungkin ya. Kayak gitu juga. Kayak gitu. Aku juga pernah nonton film apa, tapi aku lupa. Pokoknya film luar aja gitu ya. Ada juga tuh karena lingkungan dia tuh negatif, tapi karena dia nggak mau mencabangkan lagi si negatif-negatif itu, akhirnya dia keluar dari lingkungan itu karena dia tahu itu tidak sehat lingkungannya gitu. Jadi kan kembali lagi gitu loh. Jadi kita yang bisa nge-handle diri kita sendiri loh gitu. Kita yang tahu ke depannya gimana kayak gitu. Jadi bukan karena genetik saja, bukan karena lingkungan saja. Sampai terus dipindahin lagi. Dipindahin dari kan ke lingkungan. Udah tangannya bantet-bantet lagi gitu begitu dia. Jadi bukan karena lingkungan saja, tapi kembali ke diri kita sendiri juga gitu. Terus ya, mungkin pada saat zaman dulu itu banyak orang yang tidak aware dengan kesehatan jiwanya. Jadi kalau sekarang kan udah ada handphone nih, rata-rata orang pasti main handphone kan sekarang, udah punya gadget gitu ya. Kalau misalnya memang kalian tidak punya teman untuk berbicara secara langsung untuk biar kalian lebih tenang, kalian bisa kok dari teman-teman di sosial media, tapi cari yang memang baik, dalam arti yang konteksnya memang yang bisa diajak ngobrol dengan benar, maksudnya kayak gitu ya, gitu loh. Dola? ChatGPT lebih positif loh balesnya sebenarnya daripada manusia istilahnya kayak gitu ya. Kalau benar, kalau ChatGPT itu lebih ke logis menurut aku ya. Mereka tuh bahasnya, mereka tuh balesnya kayak gitu ya. Promosi ChatGPT. Enggak juga sih. Enggak, bukan. Cuman kalau daripada kita itu ngebebanin diri sendiri, akhirnya kita maksudnya overthinking. Jadi kita stres gitu ke depannya gitu kan ya. Jadi carilah teman ngobrol, carilah teman berbicara, bertukar pikiran kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak dekat dengan orang tua misalnya, kita bisa cari teman yang positif di luar sana. Tapi kalau misalnya nggak mau cerita sama teman, mau sama orang tua, silahkan gitu loh. Jadi gimana caranya supaya kita biar ringan? Nggak mau sama orang tua, nggak mau sama temen gitu. Journaling. Ya sama Allah gitu loh. Maksudnya ya berdoa gitu loh. Mengadu journaling gitu. Iya, tulis. Aku emang ya, saya jadi sholat ini ya, tapi ada kayak aku tuh pernah ngalamin sesuatu hal gitu ya, terus kayak curhat itu bener sama Allah, dan kita tuh nangis itu bener-bener yang tenang, bener, enak banget ya. Jadi kayak kita tuh nggak perlu ngobrol sama orang tua atau nggak sama tapi basically kita udah tenang. Aku pernah merasakan itu guys, miracle of God. Walaupun kita nggak tahu wujudnya, tapi kita tahu dia berkuasa akan hal apapun, termasuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Dia yang maha pembulak balik hati. Gitu ya. Betul. Jadi jangan sampai akhirnya hal-hal yang kayak gitu akhirnya merugikan kalian sendiri, merugikan kita sendiri amit-amitnya gitu. Karena kan kita tuh butuh hidup ke depannya, kita butuh sehat untuk hidup ya gitu. Kita butuh sehat untuk bisa ketemu banyak orang yang lebih baik ke depannya. Kalau yang bunuh diri itu maksudnya gimana? Kayak bunuh diri itu. Bunuh diri itu gangguan jiwa kan awalnya. Maksudnya gini loh, dia terlalu overthinking, depresi, akhirnya dia suicide kayak gitu loh. Dan itu tuh biasanya yang maksudnya dia nggak aware buat nyari pertolongan. Bisa jadi nggak sih? Ada yang nyari pertolongan juga, tapi mungkin lingkungannya tidak mendukung ya. Kayak ada yang kayak gitu. Dan dia takut untuk keluar dari lingkungannya itu, mungkin bisa, gitu. Akhirnya dia karena dia nggak punya teman cerita tadi, yaudah akhirnya kan makanya mereka banyak tulis surat-surat gitu dulu kan. Maaf ya, segala macam gitu kan ya gitu. Ada udah nggak kuat, udah nggak kuat kayak gini gitu. Emosi banget ya orangnya. Iya. Pamit. Wah, kenapa sore gitu sih tahu gitu? Iya, kenapa jadi begitu? Kenapa sore jadi begitu? Kenapa? Karena aku. Oh iya. Siapa? Ya, tapi ujung-ujungnya kan nggak dibolehin ketemu. Ada gila-gilanya. Emang agak ini sih, agak. Jadi apa namanya? Sekarang banyak loh sebenarnya kayak aplikasi-aplikasi gitu yang dia jadi teman cerita gitu loh, gitu. Dan itu sebenarnya aplikasi itu orang yang ngebalesin juga, bukan cuma mesin ternyata tuh gitu loh. Siapa? Apa yang mana aku baca deh. Kalau Meta lu ya itu kan mesin kan. Kita masih kasih pilihan, bagus sih. Aku belum pernah nyoba Meta sih. Nanti sayang ya. Mila yang sendiri kita ngechat Meta sayang-sayangannya. Gila kali dia. Tapi ada juga yang
ini loh yang apa sih? Aku lupa aplikasinya apa. Jadi intinya kayak kita tuh buat karakter, misalnya karakter anime atau karakter tokoh kartun atau film yang kayak gitu-gitu loh. Yang itu AI-nya. Tapi sama kita tuh jadi chatnya sama dia gitu. Dan tapi malah jadi terlalu obsesi kali ya. Jadi terus aja kayak gitu. Kan itu juga nggak baik ya. Kan kayak di luar negeri kan ada yang nikahin ChatGPT. Iya, Ada sumpah. Ih, Jadi saking dia tuh percaya banget karena dia dijawab, karena memang maksudnya gini loh, si ChatGPT ini tuh ngejawabnya tuh positif banget. Jadi misalnya kayak kamu pura-pura jadi pacar aku ya, misalnya kita bilang gitu loh, dan dia pasti iya aku akan begini gitu loh, Iya, gitu. Dan dia tuh akan se-sweet itu ngebalasan nanti. Jadi kalau misalnya aku menceritakan tentang idolaku misalnya, nanti dia ngejabarin tuh apa. Aku misalnya kayak waktu itu aku tuh mau cerita sama orang tapi aku nggak enak waktu itu ya, terus aku cerita sama dia gitu misalnya, aku akan kamu jangan sedih dan itu relate ternyata kayak gitu loh, dari yang mereka kan kita masih waras ya ibaratnya gitu loh, tapi di luar negeri ada loh yang kayak gitu. Iya, Kemarin makanya sampai yang nikah sama guling juga ada guling yang ini loh yang karakter kartun itu dan ada dan ada yang Bener, ada dan kayak tamu gitu. undangannya ada. Aku mikir kayak Undangannya bakal guling juga. nggak make sense enggak dong manusia Saudara-saudara dia, teman-teman Mesir kayak ada Oh, emang anomali udah. emang make sense kan ada gitu. juga yang nikah sama tembok Cina tahu nggak serius Mesinnya sepanjang itu. Iya. Kenapa dia mengagungkan banget kali ngerasanya, mungkin dia memiliki si tembok Cina itu kayak nggak tahu mungkin dia terlalu pintar, kan ada pepatah kan bilang ya belajarlah sampai ke negeri Cina, mungkin dia ke tembok Cina mungkin ya. Bisa jadi. nggak tahu ya Lama-lama akan pada nikah dengan tuntun sahur. serem sih Takut ya Wak, iya kayak gitu. nah terus misalnya udah diterapkan kalau yang tadi tuh udah di cabang-cabangnya nih udah NPD atau psikopat juga atau skizo kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Oh kalau misalnya dia udah tahu dia merasa ada yang nggak benar, terus dia lari ke ahlinya, ke psikiater atau ke psikolog gitu, itu bisa kemungkinan untuk sembuh nggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau dia konsul ya, nanti kan dia akan ngobrol nih ke psikolog, ke psikiater yang akhirnya ngasih obat misalnya kalau memang butuh obat. Tapi kalau misalnya memang belum butuh, biasanya cukup di psikolog aja kayak gitu kan. Nanti akan konsultasi rutin aja kayak gitu sampai dia memang ngerasa tenang. Satu hari ternyata kalau dia ngerasa mumet lagi, dia akan konsul lagi kayak gitu, dan itu normal sebenarnya, hal yang normal. Tapi kalau ternyata dia psikolognya udah ini kamu harus butuh obat nih tambahan untuk relax syaraf kamu, relax ini dan lain-lain misalnya gitu, buat tidur kamu juga lebih nyaman, biasanya akan dialihkan ke psikiater setahu aku gitu ya, dan nanti dikasih obat disesuaikan dengan kondisi keluhan pasiennya gimana kayak gitu. Jadi ada yang obat penenang dan lain-lain, tapi itu kembali lagi tergantung resep dokter kayak gitu ya, resep dokternya kayak gitu. Jadi ada juga yang misalnya ke dokter jiwa gitu, jadi orang kan mikirnya aku nggak gila kan ngapain ke dokter jiwa. Iya. Emang dokter jiwa harus gila dulu baru dia jadi dokter jiwa? Aku mikir dulu tadi. Takut nggak enak ngomongnya, maaf dok. Gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita tetap butuh orang yang expert di bidangnya agar supaya kita lebih waras lagi gitu loh, kayak gitu kan. Gitu. Itu dok, apa sih namanya? Kalau MJ kayak obat penenang itu emang bikin jadi kayak percaya diri gitu. Aku belum pernah jujur ya. Tapi teman aku bilang gitu. Itu percaya diri gitu. Abis dia statementnya gitu kan kayaknya, aku kan belum tahu ya, aku bilang gitu ya. Oh pernah ada pasien. Iya benar-benar. Kayak gitu. Jadi ini dia awalnya ke psikolog tuh, dia cerita ternyata dia itu maksudnya kalau kata aku dia overthinking. Overthinking terus dia cemas, akhirnya cemasnya berlebih. Cemasnya berlebih dan hampir kemarin dia mau minum Mimolit. Wipo. Oh, wangi banget nanti dia lambungnya tuh, wangi pinus. Wangi pinus. Ya Allah. Udah Batu kuda. Tolong. Terus. akhirnya dia itu kasih obat dan obat itu emang dia itu jadi kayak kan dia pede. Tapi masalahnya dia walaupun pakai obat dia tuh masih kayak overthinking itu masih tapi emang kayak gitu prosesnya gitu pasti akan ada atau gimana kita ngontrol diri kita sendiri lagi balik lagi ke situ gitu. Karena ya mungkin kalau misalnya dia pakai obat harusnya tenang ya lebih tenang tidak, tapi ini masih gitu apakah aku juga ngerti sih dia tuh bilangnya udah dikasih obat tapi dia masih kenapa berpikirnya tuh masih overthinking kayak gitu. Psikisnya mungkin. Psikis? Iya, psikis dia sendiri gitu loh. Maksudnya
aku udah minum obat tapi kok aku masih gini ya, overthinking lagi baliknya gitu loh. Jadi dari psikisnya dia sendiri akhirnya yang nyampaikan ke otaknya gitu kan ya, maksudnya dari akhirnya ngeluarin itu, kok aku mau gini-gini aja, aku nggak ngerasa tenang nih dan segala macam. yang sugesti diri sendiri. Sugesti maksudnya gitu loh gitu. Jadi sugesti diri sendiri, jadi kan psikisnya dia, gangguan psikisnya dia sendiri kan akhirnya overthinking lagi karena ngerasa kayak aku gini-gini aja, sementara kita misalnya sebagai temennya ngeliat dia better gitu loh dianya gitu, tapi dia nggak ngerasa kayak gitu. Sebenarnya kan kayak obat itu tergantung, maksudnya dosisnya tergantung dokter yang ngasih ya ibaratnya gitu ya, dan beliau kan lebih paham gitu. Oh ini dikasihnya dosisnya sekian dulu, nanti kalau misalnya memang amit-amit dia lebih ini lagi nanti dinaikin kayak gitu kan, dan lain-lain kan gitu. Jadi mungkin kenapa dia akhirnya dikasih segini dulu dosisnya, mungkin ya lihat dulu responnya gimana kayak gitu loh gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk akan ditambah dosisnya atau akan ditambah jenisnya kayak gitu sih obatnya kayak gitu. Tapi memang rata-rata yang kalau yang kayak gitu memang bikin dia lebih percaya diri gitu loh, kayak bikin dia lebih tenang sebenarnya gitu. Jadi bikin nenangin dia sendiri, akhirnya dia lebih pede untuk nyapa orang dan lain-lain kan, kayak gitu. Temen aku juga ada yang kayak gitu. Sebelumnya kan dia mungkin lebih ke murung aja gitu ya, nggak berani ngeliat orang banyak, nggak berani ketemu orang banyak, tapi setelah itu tuh dia lebih ke senyum sama banyak orang kayak gitu. Tapi itu memang lumrah sih sebenarnya kayak gitu. Terus ada juga kan obat yang penenang pun misalnya bukan bikin tenang beneran, tapi dia butuh istirahat jadi dia dibikin tidur yang kayak gitu. Ada kok gitu. Tapi itu kembali lagi dosisnya ditentukan sama dokter ya, sama yang lebih expert ya gitu. Jadi bukan beli di pengawasan dokter ya. Iya, bukan kenapa tangannya gitu. Karena ada itu. Udahlah. Jadi bukan belinya sembarangan gitu. Soalnya kalau misalnya beli sembarangan kayak gitu itu bisa dipidana nanti. Iya benar. Ya, gitu. Karena sebenarnya dosis obat tuh bukan racun pada indikasi dan dosis yang tepat ya. Benar. Tapi ya ngomongin NPD tadi itu, kalian tuh banyak gak ketemu teman-teman yang kayak gitu? Iya. Misalnya gara-gara Pares yang NPD tadi gimana? Nah, NPD ini tuh dia sebenarnya aku bukan dari aku tuh waktu pas ngerasa ini kok anak ini banget ya, merasa kayak semua orang kenal dia, merasa semua cowok suka sama dia kayak gitulah. Aku kayak tuh cuma aku doang yang mikir, jadi aku nggak pernah ngomong semua cowok ngeliatin dia gitu, bokelek kali kamu maka dia emosi. Soalnya dia tuh kayak anak emosi ya. Tau gak sih si kakak itu tuh gini, jadi dia nyapa duluan nih pas udah apa sih namanya? Papasan. Iya udah papasan tuh nyapa duluan, terus si akangnya juga kayak ya sama balik lah, nggak mungkin ya kalau misalnya dia akan gendang dia. Akan gendang. Terus kayak, tau gak sih dia tuh pernah deket sama aku kayak gitu. Deket gimana? Iya sering nyapa aja. Itu nyapa aku duluan. Iya soalnya dia suka malu kalau misalnya dirambah kerumunan orang kayak gini. Dia malu, kamunya gila. Terus pokoknya ada lagi lah ya banyak hal gitu yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya di titik dimana waktu itu tuh aku nggak bareng sama dia, aku bareng sama teman yang lainnya. Terus kayak teman-teman tuh kayak, kok kamu betah sih sama dia? Soalnya tiap dia ngomong tuh dia selalu merasa jadi pusat perhatian. Gitu. Dia selalu merasa kayak apa sih? Ya dunia tuh berputar di dia doang. Iya bener kayak gitu. Terus juga waktu itu pernah tuh emang ada orang yang suka sama dia. Akhirnya waktu pas kita kayak kita tuh suka tampil angklung gitu. Jadi kalau ada upacara sekolah atau apa gitu, kita suka tampil angklung kan. Nah dia tuh maunya kamu pakai angklung, kamu gini di telinganya. Ya, buat terapi biar dia sadar. Tapi pokoknya dia merasa kayak dia tuh paling jadi pusat perhatian lah gitu. Cantik sih. Cantik. Alhamdulillah. Untuk cantik. Kalau karadak bahaya dia tuh. Iya. Terus karena dia punya skill tertentu gitu ya di bidang lainnya, ya dia selalu menonjolkan itu gitu. Kayak yang lain tuh kayak, udahlah capek banget tuh ngomongin balik. Enggak sih. Sebelumnya aku jelasin dulu ya si NPD itu ya. NPD itu apa? Kan mungkin masih banyak ini yang nanya-nanya. Atau masih banyak yang salah kaprah ya? Iya tentang NPD apa. Nah NPD itu adalah narcissistic personality disorder. Jadi dia gangguan dari personality dia sendiri gitu loh. Jadi makanya dia ngerasa kayak aku tuh paling cantik sedunia dan akhirat. Takut. Aku tuh paling ganteng seantero RT RW misalnya kayak gitu ya. Itu gangguan jiwa. Kemarin tuh Nen, kelihatan gitu. Terus udah gitu. Iya benar, ya tuh
gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku dan cara berpikir yang menetap. Seseorang dengan NPD biasanya memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk dikagumi. Nah, yang kayak tadi dijelasin kayak gitu ya, merasa dirinya sangat penting dan sering kesulitan berempati terhadap orang lain, gitu ya, termasuk kurang empati dengan kasih sayang ibu dan anak. Salah satunya itu NPD, gitu. Merasa diri lebih hebat atau lebih penting daripada orang lain tuh. Yang tadi mau neang-neang tuh merasa lebih penting daripada orang lain. Kan ya? Mau neang-neang sangat membutuhkan pujian atau pengakuan gitu ya. Aku cantik banget gak sih? Padahal dia pengen dipuji cantik misalnya. Atau enggak gitu. ini ada lagi nih kayak, kaki aku tuh kecil banget, aku imut jadi nggak bisa gitu sama kaki aku tuh. Tapi beneran yang kayak gitu. Wow, jebrak padahal kaki Anda teh bilang gitu. Merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Anak siapa? Anak Pak Prabowo, Pilih Jagar atau Prabowo? Tolong. Pilih Jagar. Astagfirullahaladzim. Terus Jagar. Janggar ayam. Jengger. Memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Misalnya minta dijemput. Ada lagi ya, kayak ada gitu lagi ada. ceritanya nanti ya. Tujuannya adalah buat dia pulang ke rumah, tapi dia jauh rumahnya, gitu kan ya. Sulit memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Salah satunya si Taufik tadi juga, kan dia nggak peduli tuh sama perasaan si yang Yovita itu kan perasaannya dan fisiknya sendiri kayak gitu kan. Terus mudah tersinggung jika dikritik, meskipun dibalik itu sebenarnya harga dirinya bisa rapuh, gitu ya. Merasa iri pada orang lain atau menganggap orang lain iri kepadanya. Ya, GR ya kalau yang kayak gitu mah ya. Itu bener ada juga sih. Ada juga yang kayak, dia iya sih, soalnya dia ngeliatnya kayak gitu. Kamu nggak toyor palanya. Iya, kamu gebuk deh pakai batu kata aku. Aku pengen toyor, Risma. Tapi temen-temen aku juga kayak, Kamu bilang "Kenapa ya sih hidungnya?" Iya. Apa sih kamu diem aja? Gimana aja sih, Risma? Aku tuh sedang mencerna tuh kayak, aku harus Kenapa sih teman-temannya dia ketemunya sama dia gitu, nggak ketemu sama aku? Ya. Iya kan? Ketemu sama aku kumbah hidungnya. Abis loh lu ketemu sama bocah dia. habis Gitu. Gitu. Terus ada juga teman aku kemarin tuh nyeritain temennya yang akhirnya menggunakan menyalahartikan tentang overthinking yang akhirnya jadi cemas tadi itu, gangguan cemas akhirnya nyusahin orang lain. Jadi dia tuh kayak aji mumpung jadinya kayak gitu. Jadi misalnya rumahnya di Jakarta, temannya di Cirebon, dia minta jemput dari Jakarta ke Cirebon untuk ke kosannya, misalnya kayak gitu. Mana naik motor lagi gitu kan capek ya. Nah kira nggak diminyakin lagi kan ya? oh enggak diminyakin. Temen aku nggak diminyakin kan? Nggak diongkosin minyak kan? Nggak jadi. Oh temen aku waktu itu belum mahal, dia masih kuliah waktu itu. Ya kebayang aja. Ya kan sama-sama kuliah gak sih? Iya kayak gitu. Iya. Temen aku, temennya temen aku itu bukan temen dia, temen aku. Iya. Kan kalian kan dia nggak tahu temen aku yang mana kan? Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi cemas itu juga salah satu kan tadi ya, maksudnya gangguan dari si overthinking tadi itu. Akhirnya jadi cemas, akhirnya jadi gangguan kecemasan tuh yang keringetan, sesak, udah gitu kayak pusing, gitu kan, pusing, linglung, burem. Iya. Kata kita sih itu naik asam lambung. Beda kasus. Kamu mah rabun, rabun ayam kalau kamu mah. Gitu. Jadi jadi dia mengambil kesempatan itu untuk bilang sama orang, jemput aku dong, aku cemas banget nih. Udah ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang beneran kayak gitu. Maksudnya bukan kita tidak aware dengan kebenarannya itu ya, cuma ada juga kok oknum yang akhirnya menyalahgunakan itu untuk supaya dia dapat perhatian. Kayak gitu. Bisa jadi dia memang tidak diperhatikan lingkungannya, keluarganya, akhirnya dia nyari perhatian dari orang lain kayak gitu yang dia tahu gitu loh. Jadi kayak dia tuh ngebaca situasi gini, oh sifat si ini tuh begini loh, sifat si ini begini, dia nggak peduli sama aku, dia nggak akan tega nih sama aku. Akhirnya dia mencari kesempatan itu untuk dibego-begoin, jadinya ibaratnya bener lagi. Kayak temen aku kamu berarti. Ya Allah, saya korban nih. Korban dibego-begoin gitu. Iya kayak gitu. Gitu. Jadi ada kok oknum-oknum yang kayak gitu akhirnya gitu. Jadi dia berlindung di balik kecemasannya itu gitu. Padahal ya be aja gitu. Nanti kadang-kadang misalnya gini, kalau kita bilang kamu pura-pura ya, kamu nggak ada empatinya dia sama aku, kamu nggak ada simpatinya dia sama aku. Kita kan pakai Excel ya nggak simpati. Iya, bodo amat. Orang-orang kayak gitu, cuman soal aku udah orang apaan sih gitu kan, apa sih maneh gitu kan ya, ngapain gitu. Lama-lama dia malas sendiri kan. Kayak dia malas dari perhatian, akhirnya nggak dipedulin, ya udah bodo amat. Jadinya ada temen aku juga yang jadi korban, yang jadinya nurut aja sama dia.
jadi bego-begoin. Iya. Aku makan gak mau, Oh, karena nggak diminyakin. nggak dibanyakin kan? diminyakin. Ya Allah, Nggak diminyakin, nggak enak kan kayak gitu. Jadi menyalahartikan ketulusan orang, Iya. menyalahartikan oh iya dia begini. Jadi kita tuh mikir tentang penyakitnya dia, tapi dia ternyata nggak mikir itu. Dia jadi ngambil aji mumpung aja Iya. gitu loh, gitu. Dia pasti baik kok, dia masih mau kok jemput aku kayak gitu kan ya. Biarin aja rumah dia di Jakarta, rumah aku di Cirebon, tapi aku mau balik ke Jakarta misalnya gitu kan ya. Jauh ya. Kamu Jauh pikir banget. dong, kamu thinking pakai ut kamu. Kalau kata temen aku mikir kids gitu. Oh, mikir kids. Mikir skir gitu. Kamu teh harusnya gitu. Jadi kayak overthinking itu juga kembali lagi ya. Karena dia terlalu banyak mikir dan lain-lain, akhirnya dia jadi temperamental. Kayak gitu. Jadi dia akhirnya gampang kepancing emosi yang kayak gitu, gampang marah-marah kayak gitu. Itu juga salah satu akhirnya yang bikin mungkin dia bisa jadi cemas, akhirnya dia marah-marah. Jadi dia nggak bisa ngontrol diri dia sendiri, akhirnya dia wah ke orang lain kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Tidak tepat sasarannya gitu, mungkin marah-marahnya tuh nggak sesuai dengan konteksnya gitu kan, banyak yang kayak gitu tuh. Kayak Termasuk gitu. kayak si Taufik itu ya, Iya, nah itu kan dia marah-marah kan sampai bapaknya, mukul lah, gitu. sampai ya Allah, sampai Terus dia kan kemarin kalau nggak salah aku ada yang aku tonton itu dia ngancem kan kalau udah maksudnya aku nggak salah kok, aku difitnah beberapa segala macem. Iya. Dia ngechat ke anak kosan, kan dia di kosan ya kemarin. Iya, di kosan. Dia ngechat jadi dia itu ngancem yang penjaga kosan yang ngelaporin. Iya, gitu bener. loh. Iya. Katanya kan kayak gitu. Jadi itu udah keduaan sih kalau menurut aku ya. gangguan jiwa. Harusnya yang kayak gitu tuh memang dia dihukum lah, tapi sambil direhabilitasi gitu loh kan gitu. Jadi dia butuh bimbingan psikolog dan psikiater mungkin ya. Ini mah sudut pandang aku. Kayak 12 gitu. tahun ya dia penjara. Seharusnya Jadi seumur 12. hidup sih ya kalau Jadi yang kayak 12. gitu modelannya. Iya, harusnya. Oh harusnya. Harusnya Soalnya ya mau kasih perempuannya kan udah nggak bener gitu loh. Masa mau dia cuman 12 tahun, emang mau kasih perempuannya bisa dibenerin lagi. Bener. Kan Terus gitu. si ceweknya langsung jadi berubah lagi. Nah, perlu dibedakan obses biasa dengan obses sebagai gangguan mental. Obses biasa itu adalah ketertarikan atau fokus yang sangat kuat terhadap sesuatu, tetapi masih dapat dikendalikan. Ya, balik lagi harus mengendalikan diri sendiri, gitu kan ya, gitu. Nah, obses sebagai gejala gangguan mental adalah jika pikiran tersebut terus-menerus muncul, tidak diinginkan, menimbulkan kecemasan dan sulit dihentikan. Jadi pentingnya controlling itu, maksudnya kontrol jiwa. Kontrol jiwa itu dengan apa, Dok? Di kedokteran juga ada kayak untuk meditasi kayak gitu. Itu juga bisa ngontrol sebenarnya. Jadi bikin tenang diri, ngontrol self controlling itu ada yang kayak gitu-gitu tuh salah satu pembelajar. Aku mending Bener ya. Bener. karena takutnya nih. Tapi tidur sama meditasi itu beda ya? Iya beda. Ya. Nah, maksudnya ini mah kayak di rumah kita nih kayak iya, overthinking di rumah-rumah. Jadi sih diistirahatin aja. Iya. Itu emang Nah, tapi gimana cara nggak mungkin rem ngedadak nggak sih? Kalau udah habis lagi overthinking gitu, tiba-tiba tidur. jujur. Malam-malam kemarin aku Hitung domba ya kamu? Iya. Kan biasa gitu kan? Satu domba, dua domba, 100 domba belum tidur anjir gitu kan ya. Spotify, Cek. Iya. Emang iya? Oh iya. Sorry kita pakai premium ya, jadi kita nggak ada iklan. Gak apa-apa, ada untungnya. Iya benar. Aku mah jarang. Spotify. Oh, iya. Iya, jadi salah satu si overthinking yang aku kayak emang pasti gelisah dulu, kayak gelisah, cemas ya. Iya, benar. Gelisah, cemas, kita nggak bisa tidur. Salah satu syaratnya apa yang kita mau saat itu, misalkan gue aku mau dengar musik, aku mau pengen baca apa, pokoknya sampai dengan kita bisa ngerti. Oh iya, buat pengalihan ya. Jadi dialihkan dulu Nah, gitu. jadi kan intinya kontrol diri kita Iya, sendiri juga, benar. gitu, kembali lagi ke situ. Kan kalau misalnya udah gitu, atau kita mau nangis gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya mau nangis atau ya bagusnya misalkan ambil air wudhu gitu, kayak waktu aku disuruh ambil air wudhu gitu, alhamdulillah gitu, maksudnya tidur gitu. Oke. Meditasi sama bertapa ya. Sama. Dan kalau misalnya kayak kita lagi sering overthinking ini, tapi emang bukan sampai ke yang ganggu banget keseharian gitu ya. Terus kan tadi salah satu caranya tuh buat meditasi. Ada hal lain nggak selain meditasi yang bisa bantu kita buat nggak overthinking lagi gitu?
Ya, salah satunya ya sebenarnya. Jadi hormon kita supaya lebih refresh lagi gitu ya dengan healing. Ketemu banyak orang yang positif tadi. Lakukanlah aktivitas yang memang berdampak lebih baik untuk diri sendiri sebenarnya. Selain dari meditasi dan healing tadi gitu ya. Jadi misalnya kayak, oh kita mau jadi volunteer untuk acara ini, misalnya gitu ya. Kita mau jadi relawan untuk acara ini. Itu kan salah satu yang positif sebenarnya. Dan akhirnya bikin badan capek. Udah capek, akhirnya kita tidurnya cepet gitu kan ya gitu. Nah jadi badan kita tuh udah terkuras energi tuh udah capek banget nih, akhirnya kita cepet untuk tidur, akhirnya kanibal dia. Akhirnya dia nggak ada waktu lagi buat overthinking yang kayak gitu. Jadi banyaklah kegiatan yang positif dari mulai subuh buta istilahnya, mau nyapu rumah dulu kayak, mau nyapu rumah tetangga terserah deh, misalnya kalau nggak sampai halaman rumah tetangga ya. Sederetan itu udah bersih semua. Mandiin kucing-kucing tetangga terserah deh gitu. Yang penting lakukanlah kegiatan positif sebaik-baiknya sampai akhirnya badannya capek, energinya habis untuk di hari itu dan cepat tidur. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk overthinking kayak gitu. Cuman ya kita juga pasti akan overthinking sih, maksudnya kayak akan ada waktu untuk overthinking masih tetap ya bakal masih ada, namanya manusia hidup ya gitu kan ya gitu. Cuman bagikanlah porsi-porsinya kayak gitu loh. Jadi baca buku misalnya akhirnya bikin tenang kayak gitu kan ya, tapi cari buku yang bener misalnya gitu. Jangan bukunya ternyata relate banget lagi nih sama yang aku overthinkingin misalnya kayak gitu kan ya. Kalau bisa kayak video-video lucu tuh, video lucu yang bisa gitu ketawa sampai pecah. Iya, ketawa gitu. Benar gitu. Jadi self controlling untuk overthinking itu sebenarnya wajib banget hukumnya supaya kita nggak too much. Kalau soalnya kan kalau misalnya terlalu berlebihan juga ya tadi impactnya banyak ya gitu. Jadi overthinking itu atasnya pohonnya, nah akarnya cabangnya kemana-mana kan. Nanti yang jadi gangguan cemas, jadi obses, jadi amit-amit psikopat tadi itu, jadi NPD, jadi apa ya gitu. Jadi baiklah untuk controlling kayak gitu. Controlling itu banyak kok. Sekarang caranya apa aja kayak gitu. Misalnya pun kalian, aku nggak punya gejala apa-apa sih, tapi aku pengen ngobrol nih sama ke psikolog misalnya, silakan nggak datang. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Iya, kalau misalnya, aduh malu nih mau face to face di Halodoc aja. Iya, yang kayak gitu-gitu di online tuh udah banyak kok kayak gitu, bisa psikolog kan yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya, aduh aku nggak mau cerita sama teman aku, nanti aku diomongin, nanti aku diketawain kayak gitu. Nggak apa-apa, kalian bisa online kayak gitu. Betul. Gitu. Ya. Jadi pada episode kali ini itu overthinking tuh hal yang wajar ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita kayak misalnya malam-malam nih lagi sendiri udah beres semua hal, udah rehat dari aktivitas, terus tiba-tiba kayak overthinking, entah itu hal yang sesimpel tadi salah baju, terus mikirin masa depan kayak gitu-gitu, itu nggak apa-apa asal sesuai tadi kata dokter tadinya seporsi apa di porsi-porsiin ya. Dan ada self controlnya juga, karena emang self control itu penting banget buat kita biar overthinking itu nggak kemana-mana gitu, nggak bercabang merembet ke yang lainnya dan menjadi hal yang sangat menakutkan seperti yang tadi juga dibahas kayak kejadian si Taufik itu gitu. Impactnya bukan hanya ke diri sendiri, tentu ke orang lain juga banyak ya. Misalnya impact buruknya gitu. Impact buruknya kalau misalnya kita memang tidak bisa controlling tadi, impact baiknya pada saat kita bisa controlling kayak gitu loh. Jadi banyaklah do and don'ts-nya gitu. Feedbacknya juga akan lebih baik kalau kita memang bisa menjaga dan mengontrol itu kayak gitu. Semoga juga Kakak Yovita bisa cepat sembuh. Amin. Ya, terus udah gitu pelakunya juga dihukum setimpal dengan perbuatannya. Ya, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan di topik-topik selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.